Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Jogja, di Bantul. Sekarang kita ada di Rumah Sakit Nur Hidayah yang didirikan oleh Ustadz Dr. Sagiran, sekaligus dibina langsung sama beliau. Saya ditemani Ustadz Nurholis. Nurholis dan Mas Danang. Mas Danang ya? Ya, beliau tim ruqyah Rumah Sakit Nur Hidayah. Kita mau lihat-lihat langsung ke dalam, kita pakai masker ya karena di lingkungan rumah sakit. Di mana lokasi ruqyahnya, Ustaz? ICU spiritualnya di mana? Penasaran. Oh iya, berarti ada di tempat itu, tempatnya nanti di paling ujung. Paling ujung. Tapi paling nanti kita akan ke rawat inap dulu ya. Siap. Langsung. Ayo. Tuh. Mungkin apa? Ngeruqyah pasien? Oh iya, kebetulan hari ini belum ada. Oh, belum ada. Oke. Siap, monggo. Kita mungkin survei dulu ya. Nanti Ya. mungkin lihat dari penata laksanaannya di rumah sakit seperti apa. Kemudian kita lanjut cara mengaksesnya. Siap. Siap. Monggo mungkin langsung aja, Ustaz. Siap. Insyaallah. Kita ambil tas dulu. Karena kita di medis, mungkin kita lihat kalau pasien terkena gangguan tuh seperti apa ya. Oke. Secara nih formnya dulu aja. Ada formnya? Ada. Ini rumah sakit nggak sengaja dulu. Nggak sengaja sih. Dulu Dokter Sagiran tuh awal kontrak di sini, kemudian buka praktek bedah. Terus Masya Allah. alhamdulillah semakin berkembang. Karena beliau kan untuk mengembangkannya lewat pengajian. Nah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ke 149 namanya pengajian Ahad Kliwon. Ahad Kliwon ya. Membentuk karakter masyarakat dari musola. Mungkin kita masuk sini dulu ya, Mbak. Ini ICU. Yang agak tenang. Bangsal Oke. sofa. Assalamualaikum. ICU spiritual. Ya, ini ada teman-teman dari Assalamualaikum. perawat. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan teman-teman, ini Ustadz Faizar, beliau Ruqyah Arsyada. Insya Allah kami ada kunjungan ke sini mau melihat implementasi menganalisis ruqyahnya bagaimana. Itu di status ya. Baik, saya contohkan ini kita di Bina Rohani. Kita ada lembaran tersendiri, Tad. Ya, semoga semua rumah sakit bisa kayak begini nih. Ya, jadi Mantap. Jadi tadi yang diomongkan adalah SGRN ya. Ini antara takdir dengan sholat ini ada rumus namanya SGRN ini. Mana? Nah, ini. Nah, kemudian ketika kita analisis, ketika kita nanya-nanya, maka Takdirnya berkaitan dengan trauma masa lalu, depresi begitu ya. betul sekali. Intinya masalah psikis. Iya, Kalau yang masalah psikis. Oh. Nah, kalau sudah masalah psikis kita gali. Nah, Misalkan pasien nggak bisa tidur sampai beberapa hari, kemudian mimpi apa? Nah, dari mimpi itu mungkin kita bisa menganalisis lewat Masya itu. Allah. Kemudian secara ibadahnya, spiritualnya, sholatnya bagaimana? ini yang gangguan ya? Iya, ini belum. Oh, belum. Ini kita Bina Rohani menganalisis awal Oh, ketika kita bertemu iya. dengan pasien. Nah, nanti kalau di sini ditemukan, baru ke form yang tadi saya kasih. Oh. Nah, itu khusus sendiri. Gitu. Maka di sini juga ada Oh iya, beda ya. pelayanan. Masya Allah. Nah, ini kita ketika sudah kita analisis nanti dirumuskan. Ketika sudah dirumuskan nanti terapinya apa. Kemudian Jadi diantaranya- awal mula yang ditanyain gitu apa? menangi takdirnya dulu. Takdir ya, Nah, berarti. takdir itu bagaimana sakitnya, sudah ada perubahan belum? Biasanya kan kalau yang belum, ini dari kemarin kok belum ada perubahan. Oh, Dia kan ngomel-ngomel ngeluh. ya? Ngomel-ngomel berarti kan dia masuknya ke negatif. Di sini ada pilihan positif atau negatif. Berarti yang menentukan ini terapisnya ya? Terapis ya Bina Rohani. Bina Rohani. Bina ya. Rohani. Iya. Nah, kemudian ketika di sini kok menolak ada apa? Nah, kemudian sholatnya bagaimana? Saya sudah sholat kok nggak sembuh-sembuh ya penyakitnya. Berarti Kalau sholat masuk takdir, oh sholat ya ada sholat sendiri. Kita gabungkan antara takdir dengan sholat itu, maka masuk rumus ini sedih. Sedih berarti belum menerima takdirnya, nggak sholat. Kalau belum menerima takdir, sholatnya bolong-bolong, Ya. sedih. Sedih. Oh iya, sedih, Ya, resah, sedih. gamang. Iya, ini Oh, ke G. iya. G-nya berarti dia menerima, nggak apa-apa. Aku
sudah nerima, tapi aku mau sholat bagaimana? Kondisi seperti ini saya belum paham. Berarti masuknya kan agama. Baik. Kemudian kalau dia belum menerima takdirnya, kok saya sudah sholat kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah berarti kan dia resah. Nah itu yang dilakukan treatmentnya apa? Treatmentnya untuk orang-orang yang kayak begini. Misal secara takdir dia pengetahuan tauhidnya masih sangat minim, sholat ya mungkin nggak bolong ya, tapi males-malesan misalnya. Ya. Nah, maka di sini ada rumus. Ini sudah kita buatkan rumus. Yang sedih berarti motivasi untuk tawakal dan menerima takdir. Ini sudah kita bantu di sini. Nah, kemudian yang belum sholat juga motivasi untuk sholat, ya. Kemudian ini SSG ini adalah rumusan dari sini. Gitu. Kemudian kalau yang sudah menerima sudah sholat berarti kan kita motivasi besok lanjut istiqomah sholatnya. Kita ajari. Gitu. Ini kayaknya kalau praktek enak. Wah. Praktek. Ada pasien nggak? Ada. Nggak, barangkali kan kita mau lihat kayak gimana penanganannya di sini secara langsung. Ya, baik. Rukyahnya aja. Kalau yang lain itu bukan ranah saya. Oh iya. Nah, kalau rukyahnya baik. Nanti mungkin dalam mendiagnosa ya. Kalau menurut saya Bina Rohani pasti langsung keliling semua kamar termasuk sini, ICU. Keliling semua. Oke. Nah, nanti dari mantap itu, Masya Allah. Dari diagnosa itu kita kasih, karena di sini komplementer itu kan pelengkap. Jadi bukan alternatif ya. Pelengkap, maka kita tawari. Mau nggak ketika di rukyah? Talqin juga ya. Nah, kalau talqin kalau sudah sakarat, maka kita juga ada talqinnya pakai ini MP3. Kita bantu, enggak Mas? Nah, jadi ini untuk membantu. Kadang biasanya yang dilakukan kalau kondisi nazak kan keluarganya malah nangis dan sebagainya. Kita motivasi, mau nggak ketika dibantu dengan ini? Mau Pak. Atau ini juga kita tes ya. Ini suaranya Ustaz Fadlan ini. Oh ini rukyah? Iya. Ada rukyahnya, ada talqinnya. Ada. Ya. Kemudian nah, ini agak rusak. Nah, ini talqinnya seperti ini. Kita bantu. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sudah kondisi kritis ya berarti pendampingannya talqin. Nanti ini pencek sekali berarti one kan balik-balik terus. Nah, begitu kita ambil sini. Keren ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Mungkin kita lanjut, Ustaz. Boleh. Terima kasih banyak, Mas. Siap. Lanjut ya. Maturun, assalamualaikum. Ini konsul pasien-pasien yang sudah kritis mungkin ya. Terminal ibaratnya. Iya. Namanya ICU. Nah, kemudian untuk alat ibadahnya kita bantu setiap bed kita sediakan air wudhu seperti ini. Nah, jadi kadang pasien itu ketika mohon maaf mau ke kamar mandi untuk wudhu kan susah. Makanya kita bantu dengan air wudhu semprot ini. Insya Allah ini sudah ada contohnya. Mantap ini. Kemudian ada contohnya. Keterangannya. Kemudian kita sesuai dengan sertifikasi syariah. Insya Allah airnya sudah suci mensucikan. Ini ada tata caranya, Ustaz ya? Ada. Ini caranya. Jadi sudah dilengkapi cara-caranya. Begitu. Masya Allah. Misalkan mau milih tayamum, kita juga bisa. Ada panduannya? Ada panduannya. Nah, ini kita pakainya, ini debunya belum dibuang. Kita pakai kayak taburan merica. Jadi ini juga ada tata caranya. Ini ada debunya ya? Ada. Tapi biasanya sekali pakai buang, ini belum dibuang. Oke. Begitu kan. Ya, kemudian kalau pasien butuh perlengkapan ibadah sholat di sini juga kita sediakan. Quran sama nun sewu. Tapi ini berantakan. Nah, ini penting sekali. Tulisan kabar gembira bagi yang sakit. Nah, kenapa harus gembira nih? Ternyata di balik sakit ada suatu yang bisa kita gapai. Mantap. Ini klinik-klinik Muslim punya kayak gini, Masya Allah. Memotivasi para pasien untuk sembuh dan tawakal sama Allah ya. Insya Allah. Bukan malah ditakut-takuti ya. Iya. Oke, kita lanjut, Ustaz. Oke. Ini ada rumah tahfidz.
Ada. Jadi Tempat setiap tahfidz. karyawan itu wajib ngaji dan harus hafal juz 30. Jadi Masya Allah. ada batasan kita itu setiap karyawan. Nah, dulu tempatnya untuk kita serahkan sementara ya. Mungkin ada orang sholat, kita lewat sini aja. Lagi ada yang salat. Nah, lewat sini nggak apa-apa, Tat. Ini awal mula rukyah di sini ya? Iya. Sebelum ada tempat khusus. Ya, dulu di sini, Tat. Ya, kita di sini. Ya, masih tempatnya terbuka. Kemudian alhamdulillah sekarang kita punya tempat yang lebih privasi. Nah, ini tak kasih gorden nah, biar privasi atau kadang juga melakukan bekam juga. Saya dulu juga belajar sama Ustadz Fadlan. Oh, Arsi ya? Asik. Baik. Ya. Kayaknya langsung ke tempat rukyahnya, Ustaz. Oke, siap. Ini bangsal VIP kelas 1. Babi. Oke, namanya Zam-Zam. Kalau tadi kita masuk awal itu sofa, Heeh. ini Zam-Zam, ini Marwah. 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 Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan ini kita dari tim Ustadz Faizar. Pengen nanya-nanya ya, mungkin yang pernah mungkin saya mau tanya, pernah nggak teman-teman itu di sini merasakan ketika pas jaga sendiri ada yang nangis dengar apa kayak ada yang kelibat-kelibat atau apa? Jujur aja apa-apa. Takut aja sih, Pak. Ah? Di situ. Ya, ini ada apa ruangan untuk istirahat perawat. Sering atau sesekali? Sering. Jenengan sendiri. Atau yang jumpai Mbak Dwi sendiri atau Sendiri pernah, Heeh. teman-teman pernah. apa yang dilihat? Nggak lihat sih, Pak. Cuman dengar ya? Ada bayangan. 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 Nah, pengen tahu? Enggak. Oh enggak. Enggak pengen tahu. Pengen dirukyah? Belum. Iya. Mungkin seperti itu. Kadang ada juga di atas itu di apa? Bangsal bayi. Setiap ditaruh situ mesti nangis terus. Ini ada apa? Pernah saya rukyah tempatnya. Dan itu berkali-kali. Apakah tempatnya berpengaruh? Mungkin Tapi udah beres ya? secara yang terlihat mungkin anak dekat dengan apa? Jalan sehingga ramai mungkin anak kecil ya. Bisa jadi ya. Iya. Di mana tempatnya? Di atas? Di atas itu ada lantai 3 namanya Bangsal Arafah. Iya, boleh kita naik Langsung ke markas Oh, antum markasnya aja. Baik, insyaallah. Siap, terima kasih teman-teman. Nah, di Poli ini sering perawat yang mereka memang indigo. Gimana? Sering dilihatin di Poli ini. Oh, di sini. Iya, di Poli anak atau di Poli mana itu psikiatri. Oh. Itu pernah. Nah, di Poli gigi yang pernah itu. Sering ya. Oke. Sampai alat-alat juga rusak. Nah, ini karena dekat ruang jenazah mungkin ya. Oh. Alhamdulillah. Tapi kalau ini dokter spesialis pernah dengar, jadi di sini kayak ada suara yang kayak orang ngamuk ya, muncul kayak macam-macam, gludak. Sampai itu apa sih, suara apa? Di sini. Iya. Itu belum lama terjadi. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, sini juga aman. Ya, itu dia. Setan suka nakut-nakuti orang. Iya. Iya, inna dzalikum syaitan. Yuqawifu awliya. Nah. Untuk tempatnya rukyah di sana, pojokan. Itu dulu toko, terus direhab kosong toh, jadi tempat pelayanan komplementer. Jadi di situ memang nanti ada salonnya juga, Tat. Oh, ini. Iya. Ada salonnya. Ini tempat khusus rukyahnya. Iya. Kita lepas ya. Assalamualaikum. Pelayanannya ada apa aja nih? Ya. Bekam, Bekam, rukyah, rukyah. akupuntur. Ya. Masya Allah. Kita lepas. Nah ini kebetulan kalau untuk ruang rukyahnya kita di sini kita nyalain dulu ya. Ini belum rapi, Tat. Maaf, Tat. Kita tempatnya masih sangat sederhana. Jadi untuk bekamnya
kita di bawah karena untuk keamanan. Kalau di bed nanti kan karena kita tempatnya masih minimalis ya. Seperti itu. Nyaman dan privat teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Jadi privasi. Gitu. Keren sih, masya Allah. Ya masih apa adanya, itu belum lama di sini. Dan Kalau kita tim di sini ada berapa orang? Kita ada, dulu kita mendengar ketika mendirikan rumah terapi tauhid, kita ada banyak termasuk Ustadz Azam. Nah, karena itu kan pecah ya. Jadi di sini kita ada terapisnya 3, yang 2 pembekam. Kebetulan yang ruqyah di sini saya. Gitu. Masya Allah. Ya teman-teman, saya buka lah ya. Boleh? Udah nggak di komplek ini. Enggak. Kita aman sih. Ya, doa Al-Quran itu bisa digunakan untuk ruqyah. Ruqyah itu kan salah satu cabang dari pengobatan Al-Quran. Sebenarnya pengobatan Quran banyak sekali. Di antaranya ya ruqyah. Karena ruqyah itu artinya jambi-jambi alias mantra. Yang dijambi-jambikan dibolehkan Rasulullah, asalkan tidak ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Dan lebih dianjurkan dengan bacaan Al-Quran maupun doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak menggunakan Quran dan Sunnah pun tidak masalah, asal tidak ada unsur syirik. 2 ini yang lebih diutamakan, ya, dianjurkan oleh para ulama. Dan ini bukan pengobatan alternatif, justru pengobatan yang utama bagi setiap kaum muslimin. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada orang sakit yang datang kepada Rasulullah SAW, pasti yang dilakukan beliau adalah dengan mengusapnya sambil membaca doa, adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yuqadiru saqaman. Hilangkan penyakit ini wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah, Engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan tanpa meninggalkan penyakit sedikit pun. Jadi ini yang harus dilakukan setiap kaum muslimin. Pertama kali adalah doa sambil ikhtiar ke dokter, sambil ikhtiar kepada pengobatan-pengobatan yang lain. Ruqyah syariah tidak menafikan atau anti dengan kedokteran. Justru ini saling melengkapi, kemudian saling mendukung. Seperti yang ada di wawancara saya dengan Dokter Sagiran, kalau misal sihirnya sudah memadat, ya nggak bisa dengan diruqyah, memang harus dibedah. Nah, ini kan butuh bantuan medis. Ruqyah nggak bisa bedah-bedah sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi, masya Allah ini sudah sangat-sangat lumayan ya, bagus banget. Ada pelayanan ruhani bagi kaum muslimin, juga pelayanan secara medisnya juga sangat memadai. Barakallah. Alhamdulillah, ya. Ustaz. Jadi intinya kan namanya ruqyah itu juga tidak anti dengan medis. Misalkan ada orang ruqyah tapi dia juga disinergikan dengan obat yang dari psikolog atau psikiater ya. Ya. Jadi di sini tetap dikasih. Maksudnya dengan dosis kita, tertentu ya. Iya. Jadi kita secara psikoterapi, secara ruqyah syariah iya. Kemudian silahkan. Jadi saya tidak ada ini nggak boleh minum obat, tidak. Tetap semuanya berjalan. Bahkan ketika di layanan rawat inap setelah operasi atau sebelum operasi, biasanya orang-orang kan takut, wah aku dioperasi hatinya cemas. Maka kita bisa diterapi dulu. Kita bacakan, alhamdulillah rasanya jadi nyaman, tenang. Kemudian dia mantep operasi. Setelah operasi kita dampingi lagi. Biasanya setelah operasi bius habis itu kan nyeri ya, nyeri. Nah ternyata ruqyah syariah itu bisa menjadi anti nyeri syariah. Secara syariah. Jadi ketika dibacakan, ilahiyah, ya? Iya, ternyata setelah dibacakan, masya Allah, analgesik, langsung nyerinya hilang. Ya. Kalaupun yang mereka kok masih terus, berarti kan mungkin kurang yakin bisa. Karena namanya pengobatan Al-Quran itu kan bagi yang percaya. Kalau nggak percaya, percuma. Bahkan yang non Muslim sendiri di sini ada meminta diruqyah. Jadi ada mahasiswa, dia terkena sihir. Kemudian ternyata agamanya non. Ya saya kasih hadis bahwasanya dulu sahabat Nabi pernah Abu Sa'id pernah meruqyah kepala suku. Itu kan kepala suku belum muslim. Muslim. Ya, akhirnya mereka yakin alhamdulillah
ya Islam rahmatan lil alamin ternyata bisa menjadi sebagai penyembuh. Jalan penyembuhan. Jalan penyembuhan. Kita jalan ke depan. Baik, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Perjalanan kita di Bantul, Yogyakarta ini sangat berkesan. Saya dapat tambahan ilmu dari Dokter Sakiran, termasuk manajemen klinik, rumah sakit, yang semoga nanti bisa kita terapkan juga di Yayasan Arsada Yadaka Indonesia untuk menebar manfaat untuk umat Rasulullah SAW. Dan ya beginilah standar dari metode pengobatan Nabi yang menyeluruh. Bukan hanya fisik yang digarap, tapi juga masalah jiwa, masalah roh yang dipelihara dan juga diberikan nutrisinya. Dengan apa nutrisinya? Nutrisi kolbu itu didapatkan dengan iman dan juga cahaya Al-Quran. Terima kasih. Arsadani Allahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.